Bapak Dik-Dik ini seseorang yang mempunyai ramuan herbal untuk meningkatkan kejantanan dan bisa mengobati orang yang rudalnya loyo, yang sudah lemes cepat keluar. Nah, ini Bapak Dik-Dik ini solusinya, karena ada beberapa pasien beliau yang sembuh, bahkan salah satunya adalah anggota militer begitu. Anggota militer. Nah, ini semalam 5 ronde katanya teman-teman. Nah, itu 5 ronde karena ramuan herbalnya yang beliau makan, konsumsi, dan ternyata berhasil. Dan itu sederhana sekali. Hanya dengan 2 bahan. Bagaimana caranya supaya rudalnya yang loyo bisa berdiri tegak lagi, hubungan pun bisa semakin lama. Dan ini ada kaitannya dengan ramuan sebelumnya yang kata beliau bisa nyampe 5 kali dalam 1 malam. Wah, hebat, luar biasa. Dan yang ketiganya lama banget, bisa sampai guling-guling. Begitu ya Pak Dik-Dik ya? Iya, insya Allah. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Teman-teman, di sore yang cerah ini saya mau ketemu lagi dengan Bapak Dik-Dik khusus untuk menceritakan atau bercerita tentang jamu untuk mengobati impotensi atau rudalnya yang loyo. Nah, ini penting teman-teman, karena rudal yang loyo itu tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istri. Akhirnya banyak kasus istrinya kabur lah, atau nyari pasangan lain lah, suka ke hotel terus, suka jajan keluar, gitu ya. Nah, itulah yang menjadi tantangan dalam berumah tangga. Otomatis kita itu harus berikhtiar dan berdoa. Ikhtiarnya yaitu dengan mengonsumsi atau menggunakan obat-obat herbal yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dan bisa memberikan nafkah batin kepada istri. Nah, tentunya harus mencari obat herbal yang tepat, yang bikin sehat, yang tidak mengandung efek samping, dan justru bagus untuk organ vital kita. Nah, ini Bapak Dik-Dik ini tahu gitu ya ramuannya apa. Bahkan menurut kabar dia itu sudah mendapatkan beberapa pasien yang salah satunya adalah anggota militer yang si rudalnya itu udah mulai loyo teman-teman. Bahkan udah loyo, dan itu beliau sembuh gitu ya dari impotensi atau rudal loyo itu. Nah, makanya siapa tahu ya video ini menjadi solusi buat teman-teman semua yang ingin rudalnya semakin gagah perkasa lagi. Nah, di sini juga saya suka ngonten nih ke tempat-tempat orang-orang yang mempunyai ramuan herbal untuk kejantanan juga. Dan saya bawa beberapa produk yang semoga saja cocok buat teman-teman semua. Mungkin di sini ada orang Kalimantan, ya ada orang Sulawesi yang nggak mau ribet bikin atau ingin ramuan herbal yang jaraknya mungkin ke sini jauh dan ingin dikirim langsung. Nah, ini saya bawa nih minyak oles ajaib. Nah, minyak oles ajaib ini obat luar ya, bukan diminum ataupun dimakan. Ini dioleskan aja ke rudalnya ya selama 5 menit, diurut ya selama 5 menit juga, kemudian diamkan selama 40 menit. Nah, ini minyak oles ajaib ini ada 12 khasiat ya, dan pembelinya pun bukan hanya Indonesia, bahkan luar negeri juga ada. Dan minyak oles ajaib ini punya ratusan testimoni ya, bisa diadu, ini tidak ada efek sampingnya, tidak ada zat kimia berbahaya. Dan ini juga semuanya dari tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan. Penggunanya pun udah banyak banget ya, sudah terjual lebih dari 8.000 orang ya, dengan berbagai macam jumlah pesanan, ada yang 2, 3, 10, bahkan untuk dijual lagi. Ini tata caranya pun ada ya teman-teman, ini di kertas warna biru di sini. Wah, tidak akan mengecewakan lah, minyak oles ajaib ini manjur, saya juga pakai. Dan buat teman-teman kalau misalkan pengen habis bertempur badannya segar dan pertempurannya lama, itu teman-teman bisa gunakan jamu ginseng Mas Edi ya. Jamu ginseng ini untuk nambah lama berkuda dan juga tidak bikin pegal-pegal. Ramuan yang saya pakai juga banyak digunakan oleh para petani supaya malamnya tetap semangat dan
siang harinya pun bisa bekerja. Dan kalau misalkan teman-teman yang pengen ngopi, ini ada kopi X ya, Jreng X. Nah, kopi ini bisa diminum juga 1 atau 2 jam sebelum bertembur supaya lebih besar, panjang, besar, dan kuat. Oke? Nah, teman-teman kalau gitu ikuti saja perjalanan saya menuju Bapak Dik Dik. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke video kedua bersama Bapak Dik Dik. Dan buat teman-teman yang baru nonton video ini ya atau video sebelumnya, Bapak Dik Dik ini seseorang yang mempunyai ramuan herbal untuk meningkatkan kejantanan dan bisa mengobati orang yang rudalnya loyo, yang sudah lemas cepat keluar. Nah, ini Bapak Dik Dik ini solusinya, karena ada beberapa pasien beliau yang sembuh, bahkan salah satunya adalah anggota militer begitu. Anggota militer. Nah, ini Bapak Dik Diknya mau pindah dari ke sana, pengen yang merang ada merang ya gitu kan, duduk di bambu. merang. Tidak apa-apalah. Nah, Pak Dik Dik sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semalam 5 ronde katanya teman-teman. Nah, itu 5 ronde karena ramuan herbalnya yang beliau makan, konsumsi, dan ternyata berhasil. Dan itu sederhana sekali, hanya dengan 2 bahan. Nah, kita mau tanya nih, bahannya apa? Bagaimana caranya supaya rudalnya yang loyo bisa berdiri tegak lagi, hubungan pun bisa semakin lama. Dan ini ada kaitannya dengan ramuan sebelumnya yang kata beliau bisa nyampe 5 kali dalam 1 malam. Wah, hebat, luar biasa. Dan yang ketiganya lama banget, bisa sampai guling-guling. Begitu ya Pak Dik Dik ya? Iya, insya Allah. Nah, ini coba kita mau ulang dulu nih. Nah, untuk mengobati rudal yang loyo, resepnya apa nih Pak? Iya, masih sama yang dulu. Cuma Nah, pakai madu, royal, tepung sari, terus belut, sama nasi udah. nasi. Nah, makan nasi dulu begitu ya Pak. Nah, makan nasi baru makan belut yang dibakar setengah matang, jumlahnya 3 ekor. Nah, terus madunya. Nah, madu atau apa tadi Pak? Tepung sari. Berarti 2 jenis. 2 jenis. Oh, 2 jenis. Berarti semuanya ada 3 ya? Dicampur aja, diadukin ya. Oh, diadukin. Kalau madu sama tepung sari itu diadukin. Kalau belut ya janganlah, dimakan aja biasa. Madu, belut, makan 3 ekor. Berarti tidak sama nasi, tidak sama apa-apa, makan belut aja gitu ya? Sama nasi. Oh, boleh barengan sama nasi? Oh, makan nasi putih, teman nasinya itu, lauknya itu adalah belut 3 ekor setengah matang. Nah, kalau sudah makan nasi dengan belut habis, baru minum madu. Jumlahnya berapa Pak? Berapa sendok gitu? Ya paling 3 sendok makan. 3 sendok makan. Kalau tepung sarinya? Sedikit aja, cuma campuran doang. Paling berapa mili lah, berapa gram gitu. Oh, madu dengan tepung sari dicampur, diaduk-aduk, baru minum. Oh, gitu. Nah, ini saya penasaran nih dengan tepung sari. Itu tepung sari itu apa sih Pak? Tepung sari itu hasil dari lebah. Kan lebah menghasilkan madu, tepung sari, royal jelly, sama propolis. Wah, luar biasa. Nah, ini kayaknya perlu 1 video lagi teman-teman tentang tepung sari, karena saya kira madu itu hanya menghasilkan, lebah itu hanya menghasilkan madu saja. Nah, ini selingan teman-teman, Bapak Dik Dik ini adalah peternak madu yang mengetahui seluk-beluk tentang lebah. Nah, tapi untuk video ini kita akan ngobrol tentang jamu supaya yang rudalnya yang tadinya tegak jadi loyo. Yang tadinya loyo jadi tegak. Dari loyo jadi tegak lagi. Karena penting Pak. Kalau misalkan istri nggak dikasih rudal, bisa kabur lah, bisa nyari rudal lain, bisa kabur-kaburan, kan bahaya ya Pak. Nah gitu. Nah, dari resep tadi itu bisa dimakan.
Nah, tapi dari video sebelumnya katanya sedikit agak berbeda untuk orang yang sakit impotensi atau rudaloyo. Nah, itu apalagi sih Pak? Harus bagaimana sih gitu? Enggak, itu doang kan, cuma kalau yang itu mah prosesnya agak lama sih. Harusnya proses sampai seminggu baru dia terasa gitu. Enggak langsung kayak kita yang normal gitu. Kalau yang kena itu mah. Mas terus rutin lah minum tiap hari gitu. Tiap hari bahkan minum itu. Nah. Kalau kita mah kan minum paling 10 menit, kita tunggu langsung gitu. Bisa bangun lagi. Waduh, nembak 10 menit, 15 menit lah. Nah, sehari berapa kali Pak? Apanya? Makan itu, makan ramuan itu? Wah, sehari 2 kali lah, paling Sehari 2 kali. Oh, waktunya kapan? Tergantung. Mau pagi, mau sore. Oh, yang penting rutinitas aja. Rutinitas itu sehari makan 2 kali, ya kalau lapar makan itu gitu ya. Waduh, harus persiapan nih teman-teman. Setiap hari harus ada belut ya. Minimal 6 berarti, karena sekali makan, makannya 3 ekor begitu ya? Atau gimana? Enggak, yang apa? Oh, buat jamu kuat. Kalau buat pengobatan? Untuk Kalau buat rudaloyo? pengobatan ya, yang buat pengobatan itu kalau buat kita yang normal. Ya, kalau misalkan mau kita mau main ntar malam ya, sediain aja gitu. Kalau misalkan kecuali yang punya apa tadi? Loyo. Yang loyo gitu. Itu harus rutin. Seminggu barulah terasa gitu. Nggak langsung kayak kita. Ya harus rutin ya. Selama seminggu makan setiap hari, sehari 2 kali. Misalkan pagi malam atau pagi siang gitu ya. Atau siang malam gitu ya. Kalau belutnya berapa ekor Pak? Bebas? Ya, minimal 3. Oh, minimal 3. Oh, kalau yang kecil-kecil lah. Luar biasa. Nah, dari pasien Bapak nih saya dengar katanya ada anggota militer. Waduh, anggota militer kan kata orang mah gagah perkasa, ini kok bisa loyo gitu. Itu bisa ceritakan nggak, kok Bapak bisa mengobati anggota militer gitu? Enggak, itu iseng-iseng doang dulu. Kan ada waktu ngobrol-ngobrol, ya udahlah pakai ini gitu. Ternyata benar, dia datang lagi bawa temennya gitu. Oh. Kata saya kan udah tahu ngapain di sini. Ya udah aja kasih tahu gitu. Oh, gitu ya. Karena memang dari anggota militer itu sudah merasakan khasiatnya. Iya. Oh. Sudah merasakan. Itu usianya berapa tahun Pak kira-kira? Kalau nggak salah itu 55 lah orang. Sudah masuk masa pensiun ya? Iya, udah mau. Bahkan sekarang setahun lagi pensiun. Nah, itu teman-teman anggota militer usia 55 tahun bahkan mau masuk pensiun, rudal yang loyo bisa terobati, otong yang loyo bisa terobati. Jadi kalau mau melayani istri, siap, mau lahir, mau batin, gejos saja. Itu kalau Bapak itu berapa hari Pak bisa sembuh Pak? Kalau nggak salah itu 1 bulanan deh. Oh, 1 bulan. Berarti makan setiap hari itu? Iya, setiap hari. Katanya kan saya coba udah sebulan udah ngasih tahu itu, ngobrol-ngobrol udah ngasih tahu, baru sebulan datang lagi. Oh benar katanya. Wah, begitu doang. Ada terapinya nggak Pak itu Pak? Nggak ada. Nggak ada, cukup itu aja. Ini mah tradisional. Tradisional. Madunya itu boleh madu apa aja, bebas Pak? Bebas, mau madu apa juga. Mau kalian lah, mau madu lengkeng. Terserah madu. Mau madu apa? Oh, yang penting madunya madu asli aja. Oh. Nah, ini saya jadi mengundang penasaran. Yang dimaksud dengan madu asli itu gimana Pak? Ya madu asli aja kan, sekarang banyaknya kan madu-madu yang madu buatan itu, bahkan madu sarang pun bisa dibuat, apalagi madu curah gitu. Nah, pasti gampang dibuatnya gitu. Makanya hati-hati yang beli madu sekarang mah kan banyak apa perusahaan-perusahaan yang penjualan madu, ternyata madunya yang madu palsu. Madu itu susah, saya juga satu setup paling dapat berapa, seperempat kali. 1 kilo itu udah full penuh.
Makanya hati-hati pembelian madu itu. Apalagi sekarang banyak madu palsu. Kalau madunya madu palsu itu nggak bakalan bereaksi. Ah, Oh, ternyata nggak sembarangan ya. Kirain madu dari online gitu beli gitu ya. ya Yang sekilo hati-hati aja. 30.000, 40.000. Malah ketawa, Pak. Madu mana ada yang 30.000, 40.000. Malahnya juga susah. Ternak juga susah. Apalagi yang ngambil dari hutan madu dorsata. Nyawa Oh, taruhannya. Apis dorsata. Iya kan itu Wah, apis berarti. dorsata mah kan itu apa odeng. Kan susah banget itu ngalahnya. Sekilo dijual 30.000. Saya juga berani. Mau berapa ton juga. Kayak itu mah sama aja menghina gitu ya. Ya, ngambil madu ternyata cuma dibayar 30.000 sekilo. Oh. Berarti Bapak tahu banget tentang madu ya? Ya, alhamdulillah tahu kan saya peternak. Jadi tahu mana yang asli, mana yang palsu. Oh, itu punya pengalaman berapa tahun tentang madu, Pak? Udah lama sekarang sampai 25 tahun sekarang. Masya Allah, 25 tahunan lah. 20. Dan itu diulik ya, tidak sembarangan. Iya susah juga sih. Nah, Peternak madu itu kecuali madu lebah yang dipelihara. Kalau saya kan lokal lapis serang. Jadi sulit. Nah, itu kembali lagi ke resep tadi, Pak. Nah, untuk pengobatan otong yang loyo itu diperlukan madu asli. Nah, berarti Bapak tahu madu palsu ya? Tahu. Nah, bagaimana sih membedakan madu asli dan madu palsu, Pak? Rata-rata sih kalau madu asli itu kalau di freezer itu nggak ngenap. Di bawahnya itu nggak ngenap. Selalu cair. Kalau madu ada campuran gula, pasti ngenap di bawahnya itu. Kalau di freezer, apalagi nggak di freezer juga pasti ngenap. Kalau yang asli nggak bakalan ngenap. Oh, jadi ada endapannya ya? Ya. Kayak kopi gitu kan ada endapannya kalau kopi hitam. Soalnya madu susah kalau nggak di lab. Makanya kalau mau apa buat si otong itu keras, madunya harus madu asli. Tepung sarinya juga sama. Yang agak sulit kan tepung sari. Kalau madu kan banyak. Waduh, ini bisa pembahasan panjang kali lebar. Pokoknya yang paling tahu tentang madu asli ada di Bapak Dik-Dik gitu ya. Karena sudah tahu madu asli, mana madu palsu, madu campuran, madu buatan, dan justru dari resep yang beliau punya itu madunya madu dari yang Bapak dapatkan sendiri gitu ya. Nah, kalau pengen madu asli dari Bapak gimana nih? Apakah bisa datang langsung atau mau diwakilin sama saya? Soalnya saya Pak jualan ini juga gitu, produk herbal. Itu kan terserah mau misalnya ngambil sendiri boleh. Oh iya. Misalkan apa? Mau diwakilin gitu ya. Boleh deh teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau madu yang asli, tinggal hubungi saya, ada di layar kaca video Anda. Itu nomor WA-nya ya. Bisa juga beli di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nah, kalau ini termasuknya produk baru, teman-teman boleh lewat WA saja. WhatsApp ya, teman-teman. Madu asli dari Bapak Dik-Dik untuk pengobatan rudal atau otong yang loyo, dan juga bisa untuk jamu kuat supaya permainan semakin lama, bahkan beronde-ronde. Istri pun sampai guling-guling gitu ya. Nah, ini balik lagi Pak, tadi ada Bapak punya nggak testimoni dari istri gitu atau dari istri orang gitu ya, habis makan itu jadi gimana gitu? Nggak usah disebutin juga namanya, nggak apa-apa Pak. Pengalaman gitu. Ya ada juga sih. Oh, gimana tuh? Ya malah malu sendiri bapaknya. Gimana tuh? Ada sempet gak? Wah, cuna saya mah, yuk si bapak jadi gimana gitu? Ya ada juga sih. Bilangnya gimana tuh Pak? Ya beda aja gitu. Karena beberapa kali gitu. Beberapa kali. Nah gitu ya teman-teman. Ini
Jamu kuatnya dari Bapak Dik-Dik. Bolehlah, silahkan dipesan. Kalau pengen madu asli, tinggal hubungi saja nomor WA yang ada di layar kaca video. Dan nanti untuk mengobati rasa penasaran, teman-teman bisa nonton video selanjutnya. Nah, soalnya saya penasaran tentang madu dan tepung sari gitu ya. Karena ada madu asli, madu campuran, katanya madu palsu. Dan kalau misalkan kita pakai madu campuran, madu palsu, itu tidak ada khasiatnya, begitu ya Pak? Wah, luar biasa. Kalau misalnya ada campuran, Mm-mm. apalagi kue madu palsu. Oke, terima kasih kalau begitu ya Pak atas waktunya. Nanti kita pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.